Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita kembali bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Al-Qur'anul Karim, nasihat dari Al-Quran. Masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat 204. Di ayat 204 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar di dalam mengarungi dunia ini harus dengan ekstra hati-hati. Karena apa? Dalam faktanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Jadi kata Allah, wa minan nas, ada sebagian manusia, dan ini artinya faktual. Dalam kehidupan kita ini ada sebagian manusia mayyuk jibuka qauluhu, yang ucapannya itu ajaib, yang ucapannya itu menjadikan hati kita ini terlena, hati kita ini terpikat, hati kita ini kesengsem. Bahkan wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi, kadang-kadang mempersaksikan apa yang ada di dalam hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak hanya sekedar ucapannya menarik hati, tapi juga mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini kayaknya kemudian karena dia mencatut nama Allah, kita akhirnya ya ikut saja. Seperti misalnya ceritanya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Itu iblis laknatullah di dalam menggoda Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu dengan cara yang sangat halus. Termasuk menggoda Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Iblis itu etok-etok nangis sesenggukan. Jadi di surga iblis nangis, kemudian ditanya oleh Adam, wahai iblis, ada apa gerangan engkau kok sampai menangis sesenggukan seperti itu? Maka iblis kemudian mulai perangkap tipu dayanya sudah mulai untuk memperdaya Adam. Maka apa kata iblis?
saya ini enggak tega mendengar bahwasanya engkau ini akan diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang diajak dialog, diskusi oleh Allah itu pertama kali iblis. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa il qala rabbuka, ketika Tuhan itu berkata, ngomong kepada iblis, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku ini akan menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Maka karena diajak oleh Allah diskusi bahwa manusia ini akan diturunkan, diamanai menjadi khalifah fil ardh, itu iblis atau Arab nangis. Wahai Adam, kamu ini akan dikeluarkan dari surga, akan diturunkan ke muka bumi ini. Saya enggak tega. Saya ini pengennya kamu ini di surga terus. Kan ketoknya enak. Menginginkan agar Nabi Adam itu di surga terus. Maka kemudian, lah terus bagaimana iblis? Ya begini saja, agar kamu ini tetap berada di surga, kamu makan buah khuldi aja. Karena buah khuldi itu artinya buah kekekalan, khuld. Saya nggak berani, kata Adam, karena aku dilarang memakan buah ini. Saya nggak boleh mendekati, apalagi memakannya. Maka iblis kemudian melakukan tipu daya. Enggak, saya sudah mendengar bahwasanya sekarang kamu ini sudah boleh untuk memakan buah khuldi. Kemudian apa? Iblis mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bahwasanya Allah sudah membolehkan kamu untuk makan buah khuldi. Maka mendengar ada iblis mencatut nama Allah, Adam itu nggak berpikir panjang lagi. Karena apa? Karena iblis sudah dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah mendengar bahwa iblis itu mengucapkan kalimat yang di situ ada asma Allah disebut, mencatut nama Allah, maka tidak berpikir panjang lagi. Akhirnya Adam mengambil dan kemudian memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Adam kemudian memakan buah khuldi betul. Akhirnya Allah murka. Allah itu marah karena Adam telah dilarang kemudian melanggar maksiat atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, atas larangan Allah dilanggar. Maka kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam mengatakan tadi bahwasanya saya tidak mengira ada makhluk yang kemudian mencatut namamu tapi untuk berdusta, untuk berbohong, untuk menggelincirkan manusia. Jadi sanadnya orang nipu, ada sanadnya sampai ke atas. Kadang-kadang orang sudah disumpah dengan atas nama Allah, tetapi ujung-ujungnya untuk nipu. Ini berarti sanadnya iblis. Nah, kita ini yang ditipu berarti sanadnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi tipu menipu pun ini ada jalur sanadnya. Kalau yang nipu berarti jalurnya adalah iblis, yang ditipu adalah jalurnya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kata Nabiullah Adam, saya nggak menyangka, nggak mengira ada makhluk yang menipu tapi menyebut dan mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Adam ini istilahnya salah tetapi enggak 100% salah, ketika diturunkan ke muka bumi ini diberikan oleh Allah oleh satu doa dalam rangka untuk membersihkan kesalahannya. Rabbana zulamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba. Maka aku berikan kepada Adam ini kalimatin fataba, kalimat taubat atas kesalahan yang diperbuat. Meskipun kesalahannya itu enggak murni kesalahannya Nabiullah Adam. Karena tadi ada makhluk yang mencatut nama Allah, ternyata ujung-ujungnya untuk berbohong, berdusta. Makanya kita ini diberikan bekal oleh Allah, kalau misalnya tergelincir melakukan maksiat, dosa, di antara cara taubatnya adalah memperbanyak kalimat taubat sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di ayat 204 ini Allah mengingatkan bahwasanya di dunia ini ada orang yang lisannya itu manis, lisannya itu menarik hati. Bahkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, kadang-kadang mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras dalam penentangannya. Makanya kita saksikan kalau menjelang pemilu, pilkada, pilpres, itu kan kita sering melihat apa yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Mayyujibuka qaulu. Orang yang ucapannya itu ajaib. Orang itu yang ucapannya muluk-muluk, memberikan angin surga. Tapi setelah jadi wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Tapi kalau sudah jadi, kata Allah, wa iza tawalla, dan ketika tawalla itu menjadi wali, menjadi seorang pemimpin atau diberikan amanah, sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Kalau sudah diamanai, kalau sudah menjadi pemimpin, kemudian apa? Sa'a fil ardi, dia melakukan di bumi ini liyufsida fiha, senantiasa merusak bumi. Nah, ini sekali lagi teori sosial yang disampaikan oleh Quran ini ternyata kalau di zaman kita ini sangat-sangat faktual. Orang yang kalau pas kampanye itu ngomongnya enak banget, mau ini mau itu, saya mau ini mau itu, pokoknya menjadikan manusia, menjadikan orang, menjadikan rakyat Indonesia makmur, sejahtera dan lain sebagainya. Tapi dalam faktanya ketika sudah menjabat malah yufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Mereka malah merusak bumi. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengawalinya dengan wa minan nas, dan sebagian manusia. Artinya ini fakta, faktual. Dan kita bisa melihat, mendengar, merasakan sendiri bahwa apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul terjadi di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita ini mau mengambil pemimpin, mengangkat seorang pemimpin itu, jangan hanya melihat dari apa yang diucapkannya, yang seolah-olah tadi menebar angin surga. Tapi kita di dalam mengangkat seorang pemimpin itu, kalau di dalam ayat yang lain, itu harus melihat track recordnya bagaimana, antara ucapan dan perbuatannya bagaimana. Kalau kita ini mengambil seorang pemimpin itu tidak melihat daripada latar belakangnya, antara ucapan dan perbuatannya, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ini hanya melihat tentang apa yang dikatakannya seolah-olah enak banget,
maka yang terjadi ya pasti kita akan dikibuli, akan ditipu. Meskipun dia itu mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringnya begitu. Orang menipu itu dengan berbagai macam cara. Bahkan Allah pun itu namanya dicatut, demi Allah, demi Allah. Namanya dicatut. Makanya kita kadang-kadang terlena. Karena apa? Karena mereka sudah mencatut nama Allah, kita nggak berpikir panjang lagi. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah, jangan seperti itu. Dan ciri daripada orang yang yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, orang yang ucapannya itu baik, menarik hati, itu biasanya pasti ujungnya nanti ketika sudah menjabat adalah apa? Yufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasr. Satu, mereka itu pasti akan merusak bumi. Bumi itu dieksploitasi dengan sebegitu luar biasa, masif. Yang ada di perut bumi dikeluarkan banyak macamnya. Ada emas, ada tembaga, ada timah, ada nikel. Semuanya itu diudal-udal buminya. Buminya dieksploitasi dengan sedemikian rupa sampai menjadikan bencana di mana-mana. Yang di atas bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhlikal hars, mereka pun gak cukup dengan menggali bumi, mengeksploitasi bumi, tapi yang di atasnya bumi pun juga sama. Yuhlikal hars, mereka merusak tanaman-tanaman, hutan dibabat, semuanya yang di atas bumi ini dieksploitasi juga. Termasuk apa? Yuhlikan nasl, tidak mempedulikan generasi peradaban berikutnya. An-nasl yaitu perempuan dan anak-anak dirusak dengan merusak, kalau dalam bahasa Samuel Huntington itu cara merusak generasi peradaban suatu bangsa itu dengan mereka itu dibiarkan senang dengan fun, dengan food, dan dengan fashionnya. Jadi mereka dengan funnya itu dibikin happy dengan berbagai macam cara, termasuk supaya generasi itu selalu senang, happy, narkoba dibiarkan merajalela. Kemudian hiburan-hiburan, kesenangan-kesenangan yang hedonistik itu dibuat di mana-mana. Kemudian foodnya, makanannya itu dibikin makanan-makanan yang mereka itu biar menjadi generasi yang konsumtif, termasuk fashionnya. Nah, ini kan sangat-sangat faktual di dalam zaman kita. Jadi zaman kita ini dalam merusak an-nasl. An-nasl itu adalah generasi setelahnya, yaitu apa? Perempuan dan anak-anak. Itu bahasa Al-Quran adalah an-nasl. Makanya di antara tugasnya syariat, tujuan Allah turunkan adanya Quran dan syariat, itu diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, eksistensi peradaban ini dijaga. Dengan cara apa? Menjaga an-nasl ini syariat memberikan tuntunan adanya ibadah yang namanya nikah. Jadi nikah ini dalam rangka hifdzun nasl. Karena kalau peradaban tidak dibangun dengan nikah, ini artinya peradaban yang pasti amburadul. Orang yang kumpul tapi nggak ada satu ikatan pernikahan. Dan kita zaman modern ini pun sudah mulai merebak. Bahkan kalau kita baca dalam literasi atau bacaan-bacaan di media sosial, sekarang itu sudah banyak Gen Z, generasi muda yang malas untuk nikah. Jadi malas untuk nikah. Karena apa? Kalau orang nikah itu ribet ujung-ujungnya. Harus makannya anak wong, harus kemudian kalau punya anak memberikan nafkah
nafkah dan lain sebagainya, nanti ribut dan lain sebagainya, nanti banyak problem. Jadi nggak berani mengambil risiko. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup tanpa jalinan pernikahan dan marak di mana-mana. Bahkan perceraian pun itu termasuk yang besar, khususnya di Semarang ini. Karena apa? Karena tadi sudah terpengaruh gaya hidup hedonistik. Mereka sudah bisa senang tanpa harus menjalin adanya ikatan pernikahan. Dan ini sangat-sangat bahaya sekali. Makanya di antara tujuannya Allah memberikan Al-Qur'anul Karim sebagai syariat kita adalah hifdzun nasl, menjaga peradaban umat manusia, dari mulai perempuannya, anak-anaknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjagaan Allah terhadap peradaban dari jalur perempuan itu. Perempuan yang awalnya itu sesuatu yang tidak berharga. Dulu zaman sebelum Quran turun, itu kan perempuan itu dianggap sebagai aib. Bahkan ketika ada bayi dalam keluarga, kok yang lahir itu adalah perempuan, itu mereka semua itu silent, jadi diem. Mereka keluarga yang mendapatkan anak perempuan itu seperti mendapatkan bencana besar. Pilihannya dua, kata Quran. Dia tetap memberikan kesempatan hidup kepada bayi perempuan ini, tapi konsekuensinya selama hidupnya akan menanggung malu. Karena dalam peradaban jahiliyah tadi, punya anak perempuan itu aib besar. Tapi kalau yang dilahirkan adalah laki-laki, wah mereka senangnya luar biasa. Pestanya nggak cukup sehari. Pesta atas kelahiran seorang anak itu bisa berhari-hari. Saking senangnya mendapatkan keturunan anak laki-laki. Tapi kalau yang dilahirkan perempuan, pilihannya dua. Kalau mau dan kasihan sehingga kemudian dirawat di rumah sampai besar, konsekuensinya mereka akan menanggung malu selama hidupnya. Makanya termasuk Umar bin Khattab itu termasuk pelaku yang ketika punya anak itu kemudian dikubur hidup-hidup. Makanya ketika Umar ini sudah masuk Islam, pernah suatu saat Umar itu di pojokan masjid itu senyum-senyum sendiri, kemudian habis senyum-senyum sendiri nangis diri. Jadi habis ketawa nangis, habis ketawa nangis. Melihat tingkah laku aneh ini, kemudian para sahabat nanya, "Wahai Umar, kok kamu tadi saya lihat ketawa-ketawa, senyum-senyum, habis itu kok nangis? Ada apa gerangannya?" Kemudian dijawab oleh Umar, "Ya saya itu teringat zaman dulu waktu jahiliyah sebelum masuk Islam. Saya ini orang yang paling hebat. Saya ini orang yang paling kuat. Saking kuatnya Tuhan saja saya makan," katanya. Loh kok bisa? Ya dulu saat waktu masih jahiliyah, saya ketika mau bepergian itu pasti bawa patung untuk disembah. Nah suatu saat saya lupa bawa patung. Kemudian karena nggak ada patung, dia bikin sendiri patung dari kurma. Jadi kurma itu ditusuk pakai lidi, satu dibikin kepala, dibikin badan, kaki, tangan. Kemudian setelah jadi patung ditaruh di depan, disembah. Setelah disembah karena lapar dipotong siji-siji. Kepalanya dimakan, kakinya dimakan, tangannya dimakan sampai habis. Makanya saya ingat, kok dulu waktu jahiliyah saya ini pernah jadi orang terhebat sampai Tuhan pun aku makan. Dan ketika saya ini ingat juga zaman jahiliyah, ketika saya ini masih bodoh-bodohnya sampai anak perempuanku saja saya kubur hidup-hidup. Maka kalau melihat dan mengenang peristiwa itu rasanya hati ini gak kuat. Makanya saya ini nangis.
mengenang peristiwa paling getir dalam hidupnya, pernah membunuh anak perempuannya hidup. Dan ini tradisi jahiliyah begitu. Tradisi jahiliyah. Tapi jahiliyahnya model kita sekarang, wa yuhlikan nasl, merusak nasl, yaitu perempuan dan anak-anak. Itu enggak dimasukkan ke dalam lubang perut bumi, dikubur hidup-hidup, enggak. Tapi merusak daripada peradaban, yaitu perempuan dan anak-anak, itu dibiarkan senang. Sehingga mereka itu kalau dibiarkan senang akan rusak dengan sendirinya. Jadi nggak usah dikubur hidup-hidup, mereka sejatinya sudah mengubur dirinya sendiri dalam peradaban manusia, karena nggak punya peran apa-apa di dalam kehidupan ini. Makanya sekali lagi ini adalah hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah untuk ekstra hati-hati di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kadang pemimpin yang kita angkat pun yang awalnya seolah-olah itu menebar angin surga, ternyata mereka justru yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasab. Dalam faktanya mereka justru orang yang paling getol merusak bumi. Kalau kita kan merusak bumi paling untuk bikin rumah saja. Ya ada tanaman kita potong, ya kita ganti tanaman yang lain dengan pot dan lain sebagainya. Tapi kalau pemimpin yang hanya tanda tangan saja bisa merusak hektaran hutan, itu kan sangat masif. Makanya sekali lagi ini ayat sebetulnya mengingatkan kepada kita, kalau kalian kita ini mencari pemimpin, lihat dulu track recordnya. Mereka itu suka merusak bumi enggak? Mereka itu senantiasa sunahnya merusak daripada hutan kita, merusak daripada generasi kita enggak? Kalau ini yang terjadi, ya betul-betul yang diingatkan oleh Quran ini 100% terjadi kepada diri. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, teori-teori Quran itu sangat-sangat presisi. Teori Quran itu sangat-sangat tepat. Karena saking tepatnya Quran ini, kehati-hatian, ekstra hati-hati itu sangat menjadi penting. Kita tidak hanya sekedar mendengar daripada ucapan baiknya saja. Jadi harus melihat dulu track recordnya, suka merusak bumi enggak? Karena ini ukurannya, ukuran yang disampaikan oleh Quran. Bumi ini kan sejatinya adalah titipan atau amanah daripada anak cucu kita, bukan warisan. Jadi kalau kita ini mindsetnya adalah warisan, ya dandang entek, bumi ini kita eksploitasi. Tapi kalau kita ini mindsetnya adalah pinjaman daripada anak cucu kita, karena pinjaman yang punya itu sebetulnya generasi berikutnya. Bumi ini adalah milik anak kita, milik cucu kita. Anak kita pun sama, punya mindset pikiran ini bukan punya saya, tapi ini hanya pinjaman dari anak cucu kita. Pasti kita akan merawat dengan baik. Ya kalaupun mengeksploitasi untuk kebutuhan kita ya sekedarnya. Setelah itu kemudian kalau ada kerusakan dibalikkan lagi. Kalau ada kerusakan kita berusaha untuk memperbaiki kembali. Nah ini adalah orang yang baik sebetulnya seperti itu. Kalau hanya sekedar eksploitasi, merusak bumi ini, merusak hutan ini, bahkan generasi peradaban umat manusia pun dirusak, maka ini adalah sudah menjadi musibah besar di dalam peradaban umat manusia. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan akhir daripada ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya wallahu
la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai adanya kerusakan-kerusakan. Nah, ini sekali lagi bahwasanya orang itu kadang-kadang lisannya sangat menakjubkan, menarik hati, tapi ujung-ujungnya untuk nipu kita. Bahkan mereka itu bukan hanya sekedar merusak bumi, merusak peradaban, tapi wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Wa idza qila lahu, dan ketika mereka itu dinasihati, mereka itu diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan kemudian merusak bumi, jangan mengeksploitasi, jangan merusak hutan, jangan merusak peradaban. Apa yang dilakukan oleh mereka? Akhadhatul 'izzah, muncul dalam hatinya ini kesombongan. Kamu siapa? Ngatur-ngatur saya. Saya kan seorang begini. Saya ini pemimpin kamu. Saya ini macam-macam. Jadi ketika diingatkan, ketika dikritik, bukannya tambah senang, tapi akhadhatul 'izzah bil ismi fahasbuhu jahannam. Langsung muncul egonya. Gak terima kalau dikritik, gak terima kalau dinasehati. Kamu siapa? Saya ini pemimpin, saya ini orang hebat, saya ini dipilih oleh rakyat. Jadi bukannya matur suwun diingatkan, tapi orang-orang yang model ini pasti ketika dinasehati, diberikan masukan, akhadhatul 'izzatu bil ismi, bangkit rasa kesombongannya karena dosa-dosa. Fahasbuhu jahannam. Maka model-model semacam ini tidak ada yang pantas tempat untuk kembalinya kecuali jahannam. Jadi sekali lagi, kalau kita baca ayat-ayat yang model seperti ini, ya Allah, Quran itu sangat-sangat tepat, presisi, nggak ada yang bengkok sama sekali. Semuanya itu koyo pas. Tinggal kitanya ini kadang-kadang sadar enggak kalau pas memilih pemimpin itu memilih sesuai dengan karpet Quran atau enggak. Memilih hanya karena dapat amplop sedikit tapi susahnya bertahun. Jadi ketika mereka itu diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan begitu. Takutlah kepada Allah karena nanti ada yaumul hisab, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal kita. Fa akhadhatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Tetapi ini Allah kasih kabar gembira. Jadi Allah itu memang kalau menjelaskan sesuatu itu balance. Jadi kalau sudah menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang medeni seperti tadi, yang ucapannya baik, menarik hati, ujung-ujungnya nipu kita. Tapi kata Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Tapi juga Allah kasih harapan. Harapannya apa? Ada juga sebagian manusia may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang kadang-kadang menggadaikan dirinya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mindsetnya itu hidupnya ya diwakafkan untuk kebaikan orang banyak. Orang-orang yang semacam ini pasti akan sangat hati-hati. Orang yang semacam ini dalam pikirannya itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang punya nilai manfaat
untuk banyak orang. Jadi saya punya lisan, bagaimana lisan kita ini punya nilai manfaat untuk orang, bukan malah madoroti kepada orang lain. Sehingga apa? Kalau ngendikan, kalau ngomong itu kemudian dipikir dulu, kira-kira menyakiti hati orang yang mendengar enggak ya? Kira-kira menjadikan orang lain tersinggung atau enggak ya? Dipikir dulu. Namanya mayyashri nafsahu tigha amartutillah. Orang yang tadi menggandakan hidupnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan orang banyak. Maka ketika jadi pemimpin pun pertimbangannya adalah maslahat enggak? Punya nilai manfaat banyak orang enggak? Dibanding dengan madharat mafsadatnya. Kalau misalnya ada manfaatnya tapi juga madharatnya lebih besar, ya harus berhenti. Karena dalam Al-Quran misalnya, dalam kaidah usul fikih itu para ulama mengatakan bahwasanya jalbul masalih, jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu harus didahulukan dibandingkan dengan mengambil manfaat. Misalnya ada program ini ya ada manfaatnya untuk orang banyak, tapi sejatinya punya potensi besar mafsadatnya. Mungkin menjadi ladang korupsi dan lain sebagainya. Maka kalau pertimbangan antara mafsadat maslahatnya lebih besar daripada kerusakan mafsadatnya, harus dievaluasi. Ini namanya orang yang khairun nas anfa'uhum atau bukan kemudian malah menarasikan yang jelek malah jadi baik, yang baik dibikin narasi yang jelek-jelek. Nah, ini sudah mulai di dunia kita kadang-kadang menjadi remang-remang semua. Yang baik jadi jelek, yang jelek malah dinarasikan menjadi baik. Maka sekali lagi kita harus betul-betul jeli di dalam mengambil dan mengangkat seorang pemimpin. Jangan sampai pemimpin yang hatinya itu keras, sehingga yang dalam hati dan pikirannya itu hanya eksploitasi sumber daya alam. Ketika diingatkan akhadhatul izzah, maka kesombongannya kemudian muncul, egonya itu menjadi tambah besar, tambah kuat, nggak bisa dinasehati. Dikritik sedikit, yang mengkritik malah kemudian disingkirkan dan lain sebagainya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah akhiri dengan sifat Allah, wallahu raufum bil ibad. Allah sungguh maha rauf, maha kasih sayang, maha lembut bil ibad terhadap kita semua, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Allah ini maha lembut, kita memohon kelembutan raufnya Allah untuk membentengi kita, untuk membimbing kita, untuk selalu gak bosan-bosannya menasihati kita, sehingga hati kita pun akan menjadi hati yang lembut, bukan hati yang keras yang ketika dinasihati kemudian muncul kesombongan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Monggo silakan.